Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gufur dari kelas YF 20E. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kelima tentang manajemen dan komunikasi antar proses. Deskripsi proses yaitu adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai program, counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Perbedaan program dan proses yaitu keberadaan program secara nyata di ruang penyimpanan, sedangkan proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Untuk sifatnya, program terletak di dalam suatu file, sedangkan proses dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Untuk program terdiri dari instruksi, sedangkan proses yaitu instruksi yang dieksekusi. Sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Istilah yang berkaitan proses yaitu multiprogramming atau multitasking. Manajemen banyak proses pada satu pemroses atau prosesor. Komputer pribadi adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming secara Microsoft Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemroses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung atau independen. Satu program pada satu saat, sedangkan multiprocessing manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Di dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini workstation telah dilengkapi multiprocessing. Distributed processing manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Nah, ini untuk diagram state process. Secara garis besar ada 3 state atau status dasar utama pada proses. State status running ready. Deskripsinya, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk dieksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Untuk blok, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu yaitu selesainya operasi perangkat masukan atau keluaran, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban. Hubungan ketiga state dasar digambarkan dengan diagram state process, yaitu dari running ke blocked atau waiting, lalu dari running ke ready, dan ready ke running. Untuk blocked ke ready. Keterangan perpindahan state, proses block for input terjadi pada saat sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Input tidak tersedia, contohnya saat proses cetak karena kertas atau tinta habis, maka proses cetak berhenti atau menunggu. Scheduler picks another process.
yaitu memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lain. Sedulur fix this process, yaitu proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Input become available, kejadian luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi 3 segera dilaksanakan dan proses segera berjalan atau menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Misalnya, proses mencetak tadinya berhenti karena menunggu kertas dimasukkan. Setelah kertas dimasukkan, proses mencetak dapat dilanjutkan. Untuk diagram dengan 5 status, pengembangan dari 3 status. Seperti ini untuk stepnya. Untuk deskripsinya, running pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Sedangkan ready siap dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Lanjut, hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun, banyak proses yang dapat berstatus ready atau menunggu atau waiting. Jadi, ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti pada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus menunggu atau waiting. PCB, proses control block, yaitu setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block, juga disebut sebuah control block. Dan untuk gambar PCB-nya seperti ini. Lanjut, PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang di bawah ini. Status proses sedang running atau menunggu, di terminate, dan juga banyak lagi. Program counter, suatu stack yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. CPU register termasuk akumulator, register index, start pointer, dan ditambah code information pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi. Informasi penjadwalan CPU, informasi ini berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Lanjut, pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call-create process yang membentuk proses turunan yang dilakukan oleh proses induksi. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses
proses control block baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk sebagai sumber daya yang diberikan sistem operasi. Operasi pada proses. Dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses, di antaranya penciptaan proses atau create proses, penghancuran atau terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, mengubah prioritas proses, memblok proses, membangun proses, hingga memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Untuk penciptaan dan penghancuran proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menanami atau memberi identitas proses, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses, hingga mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses yaitu pada lingkungan batch sebagai tanggapan atau pemberian satu kerja atau job. Pada lingkungan interaktif, ketika pemakai baru berusaha logon sebagai tanggapan suatu aplikasi seperti permintaan mencetakan file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Proses menciptakan proses lain atau proses anak. Lanjut. Sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly. Sistem call suatu kumpulan instruksi ekstern yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan pemrogram pemakai. Pemrogram pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Sistem call membuat penghapus dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Implementasi operasi. Tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai yang saling berhubungan, yaitu antaranya tabel informasi manajemen proses, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, tabel informasi sistem file, dan tabel proses. Tabel informasi manajemen proses yaitu merupakan tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Memuat informasi alokasi memori utama yang dipakai proses. Lanjut, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran. Untuk mengolah perangkat masukan atau keluaran, saat perangkat masukan atau keluaran digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi masukan atau keluaran dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Tabel informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lain. Tabel proses mengolah informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori. Tabel juga berisi status dan atribut proses yang lainnya. Proses ditempatkan di memori utama, di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri.
Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses atau proses image. Tabel berikut menunjukkan isi dari citra proses seperti ini. Untuk elemen citra proses, data pemakai, program pemakai, start system dan PCB, program control block. Untuk data pemakai, bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program, daerah start pemakai. Untuk program pemakai, program biner yang akan dieksekusi. Start system digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem calls. Untuk PCB berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam mengendalikan proses. PCB dan senarai proses, yaitu tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan atau dimodifikasi rutin secara sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, analisis kinerja. Kumpulan PCB mendefinisikan state of sistem operasi untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi di bawah senarai PCB. Nah, gambar ini memperlihatkan hanya satu PCB berada di senarai running. PCB ini menyatakan proses yang saat itu sedang dieksekusi pemroses sehingga hanya satu proses yang di running. Mungkin ini ya. Nah, ini. Proses ready digambarkan dengan PCB, proses-proses di senarai ready. Proses-proses menunggu dijadwalkan untuk dieksekusi pemroses. Pemroses yang dijadwalkan dieksekusi yaitu mengalami transisi dari state ready menjadi running. Maka PCB-nya dipindah dari senarai ready ke senarai running. Proses running PCB-nya berada di senarai running, dipindah sesuai state yang dialami proses saat itu. Bila proses berakhir atau selesai, maka dijalankan operasi terminasi sehingga PCB-nya tak ada lagi. Bila proses diblok karena menunggu alokasi sumber daya, maka PCB-nya dipindah ke senarai block. Dan bila proses dijadwalkan habis, maka habis jatah waktu dieksekusinya, maka PCB-nya dipindahkan ke senarai ready. Proses yang sedang diblok berpindah menjadi ready bila sumber daya yang ditunggu telah teralokasi untuknya. Untuk itu, PCB-nya dipindahkan ke senarai ready. Pengaksesan informasi di PCB. Rutin sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Tiap proses dilengkapi ID unik untuk digunakan sebagai indeks atau petunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. Untuk menghindari bug atau kesalahan pemrograman pada rutin tunggal yang bisa mengakibatkan rusaknya PCB dan menghindari perubahan rancangan, struktur, dan semantik PCB, maka semua rutin sistem operasi melewati satu rutin khusus, yaitu rutin penanganan PCB dalam mengakses PCB. Tugas rutin adalah memproteksi PCB dan menjadi perantara pembacaan dan penulisan PCB. Kelemahannya yaitu adanya overhead kinerja karena harus memanggil rutin penanganan PCB. Pengaksesan langsung terhadap PCB tentu lebih cepat daripada harus memanggil rutin penanganan PCB. Tahap-tahap penciptaan proses yaitu yang pertama beri satu identifier untuk ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Yang kedua, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang terakhir, bila diperlukan struktur data dan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk materi kelima di manajemen komunikasi antar proses. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan pembacaan dan presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.